Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Sugiarto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar, yang mana ini merupakan salah satu tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar di Universitas Muhammadiyah Rempang program magister. Pada materi ini tentu yang pertama yang harus kita ketahui sebelum kita belajar lebih lanjut yaitu apa itu bahan ajar. Nah, ada beberapa pengertian tentang bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar itu merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru untuk perencanaan dan penilaian implementasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Nah, pengertian selanjutnya daripada bahan ajar ini adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan untuk siswa belajar. Nah, ini adalah beberapa pengertian daripada bahan ajar itu sendiri. Kemudian, bentuk bahan ajar ini ada beberapa. Yang pertama adalah bahan cetak seperti handout, buku, modul, lembar kerja siswa, ataupun brosur. Kemudian bentuk audiovisual, bisa seperti video, film, dan VCD. Bentuk bahan ajar selanjutnya adalah audio seperti radio, kaset, CD audio, ya. Dan bentuk bahan ajar yang lainnya adalah visual, bisa berupa foto, gambar, model, atau maket. Dan bentuk yang terakhir adalah multimedia, bisa seperti CD interaktif, komputer basit atau komputer basic, dan internet. Nah, selanjutnya cakupan bahan ajar itu sendiri, yaitu hal-hal atau bagian-bagian yang harus ada di dalam bahan ajar itu sendiri. Yang pertama adalah ada judul mata pelajaran, ada juga standar kompetensinya, ada kompetensi dasar, indikator, dan tempat. Cakupan yang kedua adalah petunjuk belajar, baik kepada siswa maupun petunjuk kepada guru. Cakupan berikutnya adalah tujuan yang akan dicapai, informasi pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja, dan penilaian. Itulah beberapa cakupan bahan ajar yang perlu harus kita cermati. Selanjutnya, tentu dalam penyusunan peta bahan ajar harus kita perhatikan mulai daripada SKKD dan menyusun materi pembelajaran atau judul bahan ajar. Misalnya contoh matpel biologi. Standar kompetensinya siswa mampu memahami hakikat biologi sebagai ilmu menemukan objek dan ragam. Ya. Kemudian kompetensi dasarnya mempelajari ruang lingkup biologi, manfaat dan bahayanya. Nah, disitulah kita akan menyusun materi pembelajarannya dan judul bahan ajarnya. Ya. Yang pertama bisa kita susun judul seperti ini, objek biologi. Bisa juga kita susun persoalan biologi. Bisa kita buat judul bahan ajar seperti tingkat organisasi kehidupan. Bisa juga permasalahan biologi. Dan bisa juga manfaat biologi bagi manusia dan lingkungan hidup. Nah, itulah ya kira-kira gambaran penyusunan peta bahan ajar, dimulai daripada standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pembelajaran atau judul bahan ajar itu sendiri. Nah, selanjutnya ini alur analisis penyusunan bahan ajar, dimulai daripada standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan bahan ajar itu sendiri. Nah,
Nah, kita berikan contoh misalnya berkomunikasi lisan dan tertulis. Ya, standar kompetensinya ya. Kemudian kompetensi dasarnya mendengarkan, memahami wacana transaksional ya dan seterusnya. Kemudian ya, muncullah indikator. Indikator ini misalnya mengidentifikasi kelompok kata sifat. Lalu alur selanjutnya setelah indikator adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran misalnya teks berbentuk report, ya. Nah, setelah materi pembelajaran, alur selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini mendiskusikan ya teks report yang didengar. Setelah itu baru kemudian pada bagian yang terakhir adalah bahan ajar. Nah, bahan ajar bisa berupa LKS, modul, atau kaset. Dan masih banyak bahan ajar yang bisa kita munculkan daripada standar kompetensi ini. Nah, inilah kira-kira alur analisis penyusunan bahan ajar dimulai dari standar kompetensi sampai bahan ajar itu sendiri. Nah, sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya kita mungkin ada yang bertanya, apa sih bedanya bahan ajar dan buku teks itu sendiri? Nah, mari kita beda secara singkat perbedaan daripada bahan ajar itu sendiri dengan buku teks. Nah, bahan ajar dari segi pengertian merupakan bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, ini hanya fokus kepada kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang digunakan oleh guru dan siswa. Nah, mari kita lihat tentang buku teks itu sendiri. Nah, buku teks ini merupakan sumber informasi yang disusun dengan struktur dan urutan berdasarkan bidang ilmu tertentu. Ya. Jadi siapapun yang bisa memanfaatkan ini ya, tidak hanya dalam kelas, tapi orang yang berada di luar kelas yang ingin membaca buku teks ya dipergunakan untuk mencari informasi, menggali informasi yang kita ingin ketahui. Nah, selanjutnya hal-hal yang termuat dari bahan ajar ini adalah menimbulkan minat baca. Jadi bahan ajar ini bisa atau mampu menimbulkan minat baca. Ditulis dan dirancang untuk siswa. Jadi intinya di sini dirancang untuk siswa, ya bukan untuk kepentingan umum, tapi hanya untuk kepada siswa yang mendukung dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian di dalam bahan ajar ini menjelaskan tujuan instruksional, ya. Kemudian disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel. Bahan ajar ini juga struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi akhir yang akan dicapai. Memberikan kesempatan pada siswa untuk berlatih, mengakomodasi kesulitan siswa, memberikan rangkuman, gaya penulisannya komunikatif dan semi formal. Keberatan berdasarkan kebutuhan siswa, dikemas dan untuk diproses atau dikemas untuk proses instruksional. Kemudian bahan ajar ini juga mempunyai mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari siswa itu sendiri. Dan bahan ajar ini menjelaskan cara mempelajari bahan ajar ini sendiri ya. Jadi bahan ajar ini dijelaskan di dalamnya bagaimana cara mempelajarinya. Nah, kita lihat buku teks itu sendiri ya. Nah, buku teks ini setidak-tidaknya ada beberapa hal yang kita lihat dari buku teks ini adalah mengasumsikan minat dari para pembaca. Ditulis untuk pembaca, guru dan dosen, ya. Dirancang untuk dipasarkan secara luas, ya, secara umum, ya. Kalangan apa saja bisa membeli dan membacanya. Kemudian belum tentu menjelaskan tujuan instruksional. Disusun secara linear, struktur berdasarkan logika bidang ilmu, belum tentu memberikan latihan. Nah, buku teks juga ini tidak mengantisipasi kesukaran belajar siswa, belum tentu memberikan rangkuman, gaya penulisannya naratif tetapi tidak komunikatif. Kemudian juga buku teks ini sangat padat, tidak memiliki mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari
pembaca itu sendiri. Nah, kira-kira itulah gambaran secara umum, secara singkat perbedaan daripada bahan ajar itu sendiri dan buku teks. Nah, sahabat sekalian, kita lanjut tentang bahan ajar itu. Nah, kali ini kita bahas terkait dengan jenis bahan ajar. Ya. Bahan ajar ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama lembar information, kemudian atau information sheet, kemudian operation sheet, job sheet, worksheet, handout, dan modul. Nah, itulah beberapa jenis bahan ajar yang perlu kita ketahui bersama. Nah, itulah gambaran singkat materi tentang pengembangan bahan ajar yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah, baik dalam proses penyusunannya dan jenis-jenisnya dan cakupan yang harus kita pahami dalam penyusunan bahan ajar itu sendiri. Sehingga apa yang kita susun itu mudah dipahami oleh siswa, terlebih lagi mudah kita untuk ajarkan dan bisa mudah dipahami oleh anak didik kita pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, itulah gambaran singkat materi tentang bahan ajar. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat yang ada di rumah, terlebih-lebih kepada pribadi saya sendiri dalam hal penyusunan pengembangan bahan ajar di sekolah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.